Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita yang hot. Ya, ini adalah kelanjutan dari kasus Net89. Seperti yang kita tahu dan sudah pernah saya bahas juga, sudah berapa itu ya, 8 orang yang ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Ya, sepertinya kasus itu tidak akan berhenti di sana saja, karena seperti yang sudah sering saya ulas berkali-kali, dan juga sudah pernah ditegaskan oleh Pak Kombes Makmun dari Dirtipideksus bahwa mereka yang menjadi leader dan mendapatkan keuntungan dari downline-nya karena merekrut dan segala macam dari kegiatan money game Ponzi bisa digugat. Iya, karena dia yang ngajak-ngajakin gitu ya. Jadi benar juga gitu. Itu kan sudah saya bahas ya sejak lama. Jadi tidak bisa hanya manajemennya saja gitu ya, karena manajemennya juga akhirnya juga bagi-bagi uang kan ke founder, co-founder, super leader kah gitu ya, kan dibagi-bagi ke bawah. Jadi ya wajar kalau harus tanggung renteng. Nah, baru-baru ini ada laporan lagi nih, laporan ke Bareskrim ya. Nah, sepertinya dia mau menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Kombes Makmun, bahwa baik itu founder, co-founder, leader, pokoknya yang ikutan mendapatkan benefit gara-gara merekrut bebek dungu juga bisa dituntut ya. Bahkan brand ambassador kah, endorser, kan seperti kita tahu yang di DNA Pro, siapa itu? Ivan Gunawan. Ya, dia pulangin lah duitnya daripada entar kena. Ya udah, ini uang dari DNA Pro. Saya sebagai brand ambassador, endorser nih, saya kembalikan gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Ini mengejutkannya masuk di situs info mengenai selebriti, yaitu grid.id ya. Waduh. Di sini disebut lah. Ada beberapa public figure, cuman di sini disebut cuman 3 ya. Atta Halilintar, Mario Teguh, dan Kevin Aprilio. Tapi nanti kita akan lihat lagi, ada lagi 2 lagi ya yang tidak ada di judul sini gitu ya. Nah, dipolisikan oleh para korban robot trading Net89 karena ada sangkut pautnya. Nanti kita akan lihat sangkut pautnya. Nah, di sini kuasa hukum mereka yaitu Pak Jainul Arifin mengatakan public figure tersebut diantaranya Adri Prakarsa, drummer dari grup band Niji, Mario Teguh, motivator, Atta Halilintar, kemudian Taki Malik, dan yang tadi yang kita sudah lihat di judulnya Kevin Aprilio. Nah, Kevin Aprilio ini menarik juga karena dia sebelumnya pernah bangkrut gara-gara binomo. Kemudian dia bangkit lagi, bagus lah ya, bangkit lagi, tapi dia masuk lagi ke Net89. Tapi oke lah, kita lihat nanti ya. Di sini katanya Jainul Arifin mengungkapkan bahwa Atta Halilintar dan Taki Malik sempat menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan, yaitu dari Resa Paten. Wah, Resa Paten ini kalau tidak salah yang juga dicekal kalau saya nggak salah ya. Pemberitaan saya sebelumnya, saya lupa lah, kan waktu itu pakai inisial semua ya, dari Resa Paten. Resa Paten ini katanya membeli barang lelang dari Atta Halilintar dan Taki Malik. Atta Halilintar dan Taki Malik, mereka diduga dikenakan pasal 5 TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan. Dalam pasal 5 itu patut menduga. Jadi untuk bandana, jadi bandananya Atta Halilintar waktu itu dilelang
dibeli 2,2 miliar. Wish, bandana jadi 2,2 miliar. Nah, diduga uang untuk bayar Atta Halilintar yang dibayarkan oleh Reza Paten itu diduga dari hasil kejahatan, ya. Makanya di sini patut diduga apakah uang yang 2,2 miliar itu dari hasil kejahatan atau tidak, ya. Jadi itu halnya sama dengan Taki Malik yang menerima aliran dana 700 juta katanya, ya, itu yang dilaporkan, kata Jainul Arifin, kuasa hukum para korban ini. Nah, kemudian yang menariknya Mario Teguh, motivator kan. Nah, ternyata Mario Teguh ini juga pernah saya bahas sih, udah lama ya. Dia adalah founder dan sekaligus leader dari Billion Group. Billion Group. Billion ini bahasa Inggris lah, kalau bahasa Indonesia miliar. Ya, mungkin kalau miliar grup nggak enak kali ya, jadi kasih nama Billion Group. Oke. Sedangkan Kevin Aprilio sempat melakukan endorse, ya, mempromosikan lah gitu ya, terkait robot trading Net89 ini. Nah, jadi mengenai Mario Teguh, dia adalah founder dan leader Billion Group. Kemudian Kevin dia mengendorse Net89 karena di dalam Zoom meeting katanya terlihat dia terlibat di dalam Zoom meeting Net89. Jadi oleh karena itu katanya Mario Teguh maupun Kevin Aprilio diharapkan mendatangi Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi mengenai peran mereka dalam kasus ini, ya. Ya, sebenarnya founder banyak sih ya, bukan Pak Mario Teguh saja ya. Tapi mungkin dari korban yang diwakili oleh Jainul Arifin itu mengerucut ke Mario Teguh. Foundernya banyak sih, tapi oke lah. Tapi apa mungkin juga karena yang Mario Teguh ini tidak termasuk 15 orang yang dicekal? Mungkin, makanya sekarang dilaporkan. I don't know, ya. Nah, jadi ya mereka diminta untuk mengklarifikasi karena mereka itu dipakai menjadi promotor, mengendorse, sehingga menarik para korban ini nih, ya, untuk ikut serta. Ya. Kemudian Kompas juga menurunkan berita yang sama lah, ya. Di sini dikatakan pengacara korban dugaan investasi bodong Net89. Mario Teguh diduga, ya tadi sih bukan diduga lagi, memang udahlah founder Billions Group, ya. Nah, di sini dikatakan, dipertegas, motivator Mario Teguh diduga terlibat dalam kasus dugaan investasi bodong berkedok MLM bernama robot trading Net89. Jadi MLM-nya itu dipakai sebagai kedok. MLM-nya sih nggak salah ya, cuman kalau dipakai sebagai kedok, jadi seperti gimana gitu ya. Jadi kuasa hukum korban ini, Jainul Arifin, mengatakan Mario Teguh diduga menjadi founder Billions Group, salah satu grup di bawah payung Net89. Leader itu kan banyak katanya ya, selain Mario Teguh yang Billion Group ada Topaz Group, Otto Sultan dan segala macam. Nah, yang Billion Group ini foundernya Mario Teguh katanya. Dan ada juga lah grup Podosugi, ya. Ya, semuanya aja lah harusnya ya dilaporkan, ya. Menarik ini, menarik. Jadi sepertinya kuasa hukum ini menguber janji Pak Kombes Makmun ketika memberikan press conference beberapa bulan yang lalu bahwa para leader, founder, co-founder, pokoknya mereka yang merekrut kena. Woi, ini bakal seru ini ya. Nanti kita akan lihat yang dilaporkan nggak tanggung-tanggung ini. 134 kalau saya nggak salah. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Kalau saya nggak salah, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia nih. Melaporkan 134 orang selain 5 public figure itu. Jadi ada 129 lagi yang bukan public figure ya. Ini disebutkan dari 5 dari 134 orang itu, ya, itu Atta Halilintar, Mario Teguh, Kevin Aprilio, Taki Malik hingga Adri Prakarsa ya. Jadi dari 134, 5 public figure, ada lagi 129, ya bukan public figure lah gitu ya. Nah, inilah laporannya diregistrasi dengan nomor
LP garis miring B garis miring 0614 garis miring 10, artinya Oktober 2022 garis miring SPKT Bareskrim Polri atas nama Muhammad Zainul Arifin, ya. Kelima public figure itu disangkakan dengan pasal 5 ayat 1 junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada juga pasal 45A ayat 1 junto pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi selain TPPU ada juga tentang ITE. Kenapa dijerat mengenai Undang-Undang ITE, pelanggaran atas Undang-Undang ITE? Karena mengabarkan kabar bohong. Untung-untung pasti aman gitu kan katanya ya. Ya sudah. Ya, nah tadi yang saya katakan selain 5 public figure itu ada 129 orang, ya, termasuk beberapa korporasi. Wish. Nah, menurut data Jainul ditaksir ada 230 korban lebih lah. Tapi ini perkiraan saya 230 korban yang diwakili oleh Jainul, ya, yang mengalami total kerugian hingga 28 miliar, ya. Ya, dari 230, tapi kalau selebihnya sih lebih lah sebenarnya. Tapi ini yang diwakili lah dugaan saya. CNN juga mengabarkan hal yang kira-kira sama. Di sini dia menceritakan kronologi kasus robot trading Net89 hingga Atta Halilintar dipolisikan. Ya, ya ini tadi ya bahwa kelimanya ya public figure tadi yang saya sudah sebutkan, Atta Halilintar, Attaqi Malik, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, sampai Mario Teguh dilaporkan karena diduga ikut menerima keuntungan baik dari hasil lelang maupun promosi. Ya kan? Uang tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang milik para korban. Ya. Nah, di sini muncul nih nama yang sudah saya sebut juga sih. Yang saya duga waktu pertama kali 15 orang yang dicekal dia ada lah rasanya ya. Nah, Atta Halilintar menerima uang dari founder Net89 yaitu Reza Paten dengan modus lelang bandana sebesar 2,2 miliar, ya kan? Nah, di pasal 5 yang TPPU itu mentransfer uang atau menerima hibah itu bisa kena pasal 5, ya kan? Maka hati-hati kalau Anda tiba-tiba ada orang yang mau kasih Anda uang miliatan. Nah, mesti cek dulu tuh uangnya, uang panas atau uang apa gitu ya. Nah, itu uang dikasih oleh Reza Paten katanya ya, founder Net89 kepada Atta Halilintar. Nah, kalau Mario Teguh tadi sudah saya bahas juga, dia adalah leader atau endorser sekaligus founder Billion Group Net89. Dia mempromosikan, mempengaruhi orang dan merekrut orang-orang ini jadi member Net89. Nah, kalau Kevin Aprilio dan Adri Prakarsa diduga ikut mempromosikan Net89 lewat media elektronik, Zoom meeting, dia mempromosikan di situ ya. Nah, ini seperti tadilah dia mewakili 230 orang korban. Nah, berita satu, wah, jadi ini media-media massa nih sejak 2 hari yang lalu ini heboh ini karena sekarang yang dilaporkan 134. Biasa kalau orang melaporkan cuma 10, 5, ini 134. Jadi borongan gitu. Wah, ini heboh nih ya, heboh. Nah, disebut juga nih Atta Halilintar dan Mario Teguh dilaporkan terkait penipuan robot trading Net89. Ya. Anda bisa bacalah di sini ya, kira-kira sama ya. Dia terlibat dalam mempromosikan investasi bodong melalui robot trading Net89 yang dijalankan oleh Reza Paten. Wish. Jadi, waduh. Ini akan tambah heboh gitu menurut saya ya. Kalau sebelumnya Bareskrim Polri sudah mencekal 15 orang, kemudian dari 15 8 jadi tersangka. Nah, sini dilaporkan lagi tuh 134. Waduh, capek juga ya kerjanya Bareskrim. Ya, tapi mau nggak mau karena laporan sudah masuk ya harus ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kita tunggu saja apakah dari 134 yang sudah dilaporkan, saya duga dari 134 itu
Mungkin manajemennya dilaporkan lagi gitu ya. Tapi akan banyak di sini kalau saya lihat kalau 134 itu founder-founder ya, co-founder, exchanger tuh yang terima uang ya. Kemudian para leader. Leader kan ada yang top leader, ada yang leader biasa-biasa, semuanya dilaporin. Wah, 134, nggak main-main ini coy. Oke deh, jadi ini saja keseruan kelanjutan dari kasus robot trading Net89. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.